Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Indonesia? Anda menyaksikan Sahabat Indonesia bersama saya Stefani Sutejo. Dan saat ini kita berada di studio Jaringan Indonesia. Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan diturunkannya Al-Quran, bulan di mana satu malamnya adalah malam 1000 bulan. Dan banyak lagi keistimewaan lainnya yang tentunya kita ketahui. Namun, hal tidak biasa pada bulan Ramadan kali ini dan tentunya sangat berbeda dari Ramadan yang sebelumnya. Bukan hanya Indonesia, tetapi hampir di seluruh belahan dunia dilanda wabah COVID-19. Memaksa kita untuk stay di rumah, menjaga jarak, membatasi diri, dan bahkan pemerintah mengeluarkan himbauan untuk tetap di rumah saja. Sementara di Ramadan, kita ingin meraih kemenangan tentunya dan ingin kembali fitrah. Bersama narasumber saya yang telah hadir di tengah-tengah kita, ada Bapak Dr. Haji Abdul Wahid MA. Assalamualaikum Bapak, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bagaimana kabarnya Pak? Baik? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, yang kita ketahui bahwa Bapak Dr. Haji Abdul Wahid selaku dosen STI Tridharma Nusantara Makassar dan juga beliau sebagai dosen Poltekkes Makassar, selaku dosen Fakultas Dakwah UIN Alauddin Makassar, dan juga beliau adalah Direktur Umum Salwator Makassar. Di tengah pandemi COVID-19 ini Pak, bagaimana caranya Bapak untuk mengatasi begitu banyak aktivitas sebelum ada COVID? Bapak menjadi dosen di berbagai universitas, dan setelah adanya COVID, kira-kira Bapak melakukan aktivitas ini seperti apa? Baik, terima kasih. Ini salah satu pertanyaan yang menarik. Setiap kita sebagai manusia diberikan waktu oleh Allah 24 jam. Ya. Baik orang yang produktif maupun orang yang sebut saja malas. Betul. Atau dalam bahasa Makassar itu adalah kutu. Kutu, baik kutu ataupun mager ya Pak? Iya. Ya, betul. Nah, karena itu bagaimana cara saya sebagai pribadi dalam mengisi dan menyikapi COVID-19 ini untuk terus bisa bergerak dan berjalan kegiatan selama ini, bisa kita sikapi dengan cara memanfaatkan media. Betul sekali. Ya, memanfaatkan media baik WA, kemudian ada Zoom meeting dan lain sebagainya. Ya, Saya kira kalau dalam bahasa cinta itu jauh di mata dekat di hati. betul sekali. Berarti media sosial sangat berperan penting ya Pak? Betul. Dalam wabah COVID ini, bukan berarti mahasiswa pada libur dan tidak bisa belajar ya Pak? Iya, betul. Keistimewaan di bulan Ramadan tahun sebelumnya tentunya kita dapat tarawih bersama, dapat melakukan pembagian takjil dimanapun, bahkan kita bisa mengadakan buka puasa bersama. Karena menyambung silaturahmi adalah hal yang sangat penting ya Pak. Iya. Tapi di bulan puasa yang tahun ini tentunya sangat jauh berbeda Pak. Kira-kira keistimewaan apa yang akan ada di Ramadan tahun ini Pak? Baik, jadi Ramadan tahun ini tentu dilihat dari pengalaman kita selama ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu ukuran perbedaan itu adalah masyarakat, terutama di kota Makassar, itu sudah dipastikan untuk tidak melaksanakan kegiatan ibadah Ramadan, tarawih, ya, itu di masjid secara berjamaah. Yang kedua adalah buka bersama, kemudian pembagian takjil dan sebagainya pun itu yang dapat mengumpulkan banyak orang itu juga semaksimal mungkin bisa kita minimalisir, Ya. supaya bisa turut andil memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Betul. Karena itu kalau dipertanyakan bahwa apa keistimewaan bulan Ramadan tahun ini tahun sebelumnya, sebenarnya dari teks-teks agama Ramadan itu tetap istimewa. Iya. Kenapa istimewa? Karena sebagaimana informasi dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ramadan itu disebut sebagai Sayyidus Syuhur, raja atau penghulu dari semua bulan. Jadi siapa saja yang memuliakan Ramadan dengan ibadah yang positif, dengan berbagi sebahagian dari rezekinya kepada sesama, dia turut juga menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja bahwa Ramadan tahun ini tentu saya ulangi, pergerakan kita sebagai umat Islam tidak sebebas dibandingkan tahun-tahun sebelum. Saya kira seperti itu. Baik, namun pergerakan kita yang terbatasi oleh adanya wabah
corona ini bukan berarti amalan ataupun kemuliaan kita di mata Allah itu berkurang ya Pak tentunya. Betul. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah ketika kita tidak melaksanakan sholat tarawih di masjid karena ada uzur, ya, ada alasan yang dibenarkan oleh agama, katakanlah ya ditakutkan nanti semakin tersebarnya COVID-19, Ya, betul. insya Allah pahalanya tetap sama ketika kita laksanakan di rumah. Hanya secara emosional tentu akan berbeda suasananya. Karena bayangkan kalau kita ibadah tarawih di rumah, baru takbir saja masih tercium itu bau ikan goreng, bau pisang hijau dan sebagainya. Betul. Apalagi kaum ibu-ibu itu terkenal dengan istilah, mohon maaf, ya, triple L. Wow, triple L. Apa itu Pak? Bisa Iya, dijelaskan jadi mungkin? L pertama namanya ibu-ibu dan calon ibu-ibu. Itu adalah ngemil. Ngemil. Baik. Iya. L kedua, nah, ibu-ibu atau calon ibu-ibu itu adalah ngemol. Ngemol ya. Iya. Tapi adanya wabah ini akhirnya ngemol berubah menjadi online shop ya Pak ya? Betul. Dan yang terakhir adalah ada yang disebut dengan perilaku ngomel. Ngomel, baik. Iya. Jadi tidak sempurna seorang ibu atau calon ibu kalau dia tidak masuk salah satu di antara 3 kategori. Berarti 3L itu adalah satu kesatuan yang sudah komplit dalam Betul. jiwa perempuan ya Iya, terkhususnya. betul. Luar biasa Pak. Baik, karena sekarang sudah marak-maraknya wabah virus corona dan para pemerintah bahkan Presiden Jokowi pun menganjurkan kita untuk tetap ada di rumah saja dan kalau bisa semua perusahaan bekerja lewat rumah ya Pak untuk memutus mata rantai ini. Namun saya ingin mengajukan pertanyaan yang mungkin lebih ke agama lagi nih Pak ya. Seperti kita ketahui bahwa apa yang terjadi sekarang ataupun yang akan terjadi itu sudah dituliskan dalam Al-Qur'an tentunya. Betul. Nah, apakah ada kesinambungan nih Pak antara yang terjadi sekarang dan yang pernah terjadi di zaman Rasulullah? Baik. Jadi kalau kita baca kembali teks-teks hadis khususnya terkait dengan bagaimana pandangan Islam terhadap COVID-19 ini, maka bisa kita katakan ini adalah siaran ulang atau lagu lama. Iya. Hanya mereview saja ya, Pak. nama, bentuk dan tempatnya saja yang berbeda. Oleh karena itu Islam sendiri sejak 14 abad yang silam itu telah memperkenalkan metode bagaimana kita menyikapi dan menghadapi penyebaran wabah yang sejenis dengan sebut saja COVID-19. Misalnya kita temukan dalam salah satu hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumut ta'un." Apabila di antara kalian mendengar ada satu negeri mewabah atau menyebar, ta'un. Ta'un itu adalah sejenis penyakit yang menular. Maka Nabi katakan, ya, fala tadkhulu, jangan kalian datangi tempat itu. Ya. Kemudian kata Nabi, apabila kalian berada dalam satu negeri atau tempat, lalu di tempat itu juga mewabah ta'un, Nabi katakan, fala takhruju, jangan kalian tinggalkan tempat itu. Nah, bahasa hadis ini kalau kita ingin kontekskan Ya. dalam kondisi kekinian, inilah metode karantina, isolasi diri, stay at home, dan apapun namanya, yang telah diperkenalkan sejak 1400 tahun yang silam. Oleh karena itu, saya ulangi kepada sahabat semua bahwa dilihat dari kacamata Islam, ini adalah siaran ulang atau lagu lama. Lagu lama Sehingga tepatnya. kita boleh tetap waspada, tapi jangan terlalu panik apalagi sampai kepada tingkat ketakutan. Kira-kira bagaimana nih Pak solusi atau cara kita untuk bisa mengerti himbauan ini karena tidak semua masyarakat yang ada di luar bisa ataupun mampu pro dengan himbauan dari pemerintah. Baik, jadi himbauan pemerintah terkait dengan tidak melakukan kegiatan yang dapat mengumpulkan banyak orang, Iya. termasuk ibadah di masjid, ini perlu kita garis bawahi, yaitu ditujukan kepada daerah yang masuk level atau kategori zona merah penyebaran COVID-19 ini. Tetapi bagi daerah yang katakanlah masih zona hijau, Iya. saya kira kurang bijak rasanya kalau masjid itu ditutup total. Iya, betul sekali. Kenapa demikian? Pertama, ketika masjid itu sudah ditutup,
kemudian tidak ada lagi dikumandangkan azan. Yakin percaya kita sebagai umat Islam itu semakin akan melahirkan ketakutan. Iya, betul. Apalagi kalau kita ingin buka sedikit beberapa teks hadis yang menjelaskan. Apabila ya syiar-syiar azan itu sudah dipadamkan atau tidak lagi dipublikasi, tidak dikumandangkan, maka tunggulah ya murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang katakanlah daerahnya masih zona hijau, Iya. silahkan tetap tarawih dan melakukan kegiatan ibadah di masjid selama Ramadan. Tetapi dengan catatan kedua adalah tetap kita jaga jarak, menggunakan masker ketika kita berinteraksi dengan orang lain di luar rumah. Orang yang selalu berpositif thinking ternyata akan berefek kepada psikologinya. Dan ketika psikologinya itu positif, maka imunitas atau kekebalan tubuhnya juga akan meningkat. Tetapi sebaliknya, orang yang begitu katakanlah baru bangun tidur selalu mengucapkan kata EDD, ududu, maka secara tidak langsung seakan-akan dia berkata, ya Allah, jadikan aku orang yang celaka, jadikan aku orang yang tidak pernah bisa sukses. Kenapa? Karena selalu mengeluh dan mengeluh. Itulah sebabnya agama menyatakan wala tayasu mir rauhillah. Jangan sekali-kali mengeluh atau berputus asa dari rahmat Allah. Yang kedua adalah maksimalkan ikhtiar, yaitu sebagai masyarakat yang baik dan umat yang baik. Mari kita ikuti himbauan para ahli medis. Kita ikuti saran dan himbauan pemerintah untuk stay at home, mengisolasi diri, dan tentu yang tidak kalah pentingnya adalah juga jangan kita lupa panduan dari agama kita, jaga kebersihan. 1400 tahun silam agama kita sudah mengajarkan at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah bagian dari ukuran keimanan. Dan yang terakhir, ya para pemirsa dan sahabat sekalian, yang perlu kita lakukan bahwa virus corona atau COVID-19 adalah bagian dari makhluk Allah. Untuk itu mari libatkan Allah untuk menyelesaikannya. Caranya apa? Mari kita banyak berdoa. Dan ternyata doa anti corona, doa anti COVID-19 1400 tahun silam sudah diajarkan Nabi. Mana buktinya? Nabi SAW mengajarkan kita satu doa. Allahumma inni a'udzubika minal baros. Artinya, ya Allah, jauhkan aku dari penyakit lepra atau sakit perut, karena pada masa beliau banyak masyarakat dan umat yang terkena penyakit perut. Wal junun, penyakit gila atau penyakit stres. Wal juzami atau penyakit belang. Wa min sayil asqam, dan seluruh penyakit yang dapat membahayakan jiwa dan kehidupan kami. Saya kira itu pesan saya. Jadi apa yang terjadi di sekarang ini, di zaman kita, zaman now ini, ternyata sudah pernah terjadi di zaman old atau di zaman Rasulullah tentunya Pak ya. Betul. Dan apa yang dikatakan dalam hadis Rasulullah pun telah mengatakan bahwa jangan mendatangi suatu negara atau satu tempat jika tempat itu memiliki wabah atau virus yang dapat menular. Dan tentunya jika tempat kita sendiri mengalami hal tersebut, maka jangan tinggalkan. Maka dari itu anjuran pemerintah untuk tidak mudik dan jangan keluar rumah, isolasi diri, isolasi mandiri untuk menjaga orang-orang tercinta kita tentunya ya Pak. Betul. Namun di tengah wabah ini tentunya kita dan beberapa masyarakat setempat sangat merindukan Ramadan. Karena dari 12 bulan yang ada di setiap tahunnya, salah satu bulan yang paling kita nantikan adalah bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan ini sangat identik dengan tarawih bersama, meraih kemuliaan, dan juga beribadah sehusyuk-husyuknya di bulan Ramadan ini. Baik sahabat Indonesia, perbincangan kita hari ini sangat luar biasa dan tentunya informatif bersama Bapak Dr. Haji Abdul Wahid MA. Akhir kata, saya Stefani dan seluruh kerabat yang bekerja mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita semua mendapatkan kehikmatan yang luar biasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.